Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Arif Arianto. Saya di sini akan mengisi podcast kegabutan, podcast balada kehidupan pada kali ini. Mungkin sebelumnya kita diisinya oleh Kansa dan Maul, tapi pada kali ininya sedang berhalangan hadir, jadi saya isi aja dulu. Nah, mungkin pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang bareng ya. Seperti saya nanya, tapi dijawab oleh diri sendiri gitu teman-teman. Mungkin saya akan ngebahas sedikitnya tentang keresahan yang ada, keresahan-keresahan sih sebenarnya, keresahan-keresahan yang saya alami selama ini dari awal pandemi hingga akhir pandemi ya. Apalagi nih teman-teman, sekarang saya sedang resah banget dengan UTBK yang sebentar lagi teman-teman. Pada kali ini saya dapat jadwal UTBK tanggal 17 nih teman-teman. Ya, kita bahas aja satu-satu ya tentang keresahan yang saya alami. Mungkin keresahan yang paling utama yang saya rasakan pada kali ini tentang UTBK sih sebenarnya. Yang pertama itu UTBK ya. Di UTBK ini yang saya rasakan itu karena selain tanggalnya memang sudah mepet nih teman-teman. Saya kebagian tanggal 17 sesi pertama loh, pagi-pagi teman-teman. Bayangin aja ya, kita harusnya nih habis sahur, di rata-rata orang ada yang tidur, ada yang tidak, ada yang mengaji dan lain hal. Saya malah harus berkecimpung, saya harus bersiap dengan mental saya untuk menghadapi UTBK yang insya Allah tanggal 17 itu akan saya laksanakan teman-teman. Yang menjadi resahnya itu sebenarnya bukan karena ujiannya gitu. Yang saya takutkan itu tentang persiapan kita gitu yang kurang. Takutnya kurang gitu persiapan kita sampai nanti kalau kita bertemu dengan soal-soal dan ujiannya, entah karena mental kita, entah karena kurang kesiapan kita malah jadi ngeblank gitu. Yang saya takutkan itu seperti itu. Ditakutkannya karena saya kurang persiapan nanti malah ngeblank gitu di sana yang sudah saya siapkan, misalkan sudah dari jauh-jauh hal, gara-gara ngeblank gitu, gara-gara nggak siap malah gitu jadi ngeblank gitu, nggak ada yang bisa saya jawab. Mungkin rata-rata orang, jika orang-orang ambis ya, banyak orang-orang ambis yang untuk UTBK ini melaksanakannya itu dengan secara sungguh-sungguh ya. Ada juga nih teman-teman saya itu ada yang persiapannya itu dari 10 bulan sebelum UTBK gitu. Gak bisa saya bayangin ya. Wah, dari Hamin 10 bulan itu udah bisa siap-siap gitu. Lah saya dikit gitu persiapannya. Jadi insecure gitu teman-teman. Nah, ada juga pembahasan tentang insecure di episode-episode sebelumnya. Nah, ini insecure-nya itu kenapa? Karena teman-teman saya itu mempersiapkannya itu dengan matangnya. Hamin 10 bulan, tapi saya itu hanya beberapa bulan dan beberapa bulan itu tidak saya maksimalkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang halnya menjadi meresahkan saya. Takutnya gitu ya, harapan besar dari orang tua saya, dari teman-teman saya yang berpikir gitu ya, bahwa saya itu orangnya yang sering belajar, rajin gitu, dan juga pasti insya Allah Cina, pasti insya Allah bakal masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, karena hal itu, karena menurut orang lain itu kita sungguh-sungguh, tapi karena kitanya bisa tidak bisa menjalani amanah yang mereka percayakan itu, nanti kan hasilnya malah menjadi kecewa teman-teman. Begitulah. Takutnya kan saya juga sudah berjuang dengan sungguh-sungguh tapi malahnya tidak, belum rezekinya gitu ya, malah tidak diterima dari PTN yang saya harapkan. Itu menjadi hal yang sangat saya takutkan. Apalagi banyak yang nakut-nakutin gitu. Kalau yang udah ujian gitu ya biasanya, alah ya, banyak soal-soal yang baru gitu, banyak-banyak soal yang baru di tahun 2021 ini. Dan itu mungkin soalnya itu tidak mudah pasti. Banyak yang hot teman-teman semua. Itu keresahan pertama saya. Keresahan kedua saya ini, saya resah dengan yang saya jalani sih sebenarnya. Saya itu gimana ya? Enggak deh kayaknya. Keresahan kedua saya tentang dunia ini sih sebenarnya. Di dunia ini mungkin kalian juga sering merasakan ya. Bahkan sudah merasakan gitu. Di dunia ini, di negara lain ini banyak peperangan, banyak tumpah darah, banyak tentang musibah-musibah yang kita alami. Itu yang saya sangat resahkan teman-teman. Yang paling saya resahkan itu dari musibah yang telah kita alami teman-teman. Tidak ada rasa empati ataupun simpati dari kita. Itu yang sangat saya resahkan teman-teman. Kenapa? Karena gimana sifat kemanusiaan kita teman-teman? Di mana sifat kemanusiaan kita di saat orang lain sedang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah ya, mendapatkan kesusahan gitu. Simpati kita itu di mana gitu? Empati kita itu di mana gitu?
saat melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, misalkan di luar negeri, di Palestina, saat mereka sedang berperang gitu, berjuang berjuang untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa, mereka sayang dengan kita gitu, mereka sayang gitu dengan Indonesia karena tahu Indonesia itu sangat baik kepada mereka gitu. Itu mungkin untuk sebagian orang gitu. Tapi kita gitu, apakah kita sudah membantu hal banyak gitu kepada Palestina dan lain hal? Ataupun misalkan di Indonesia sendiri ya, seperti di NTT entah di NTB itu saat ada musibah banjir besar, hujan angin dan lain hal, banyak juga puting beliung seperti itu. Apakah kita peduli teman-teman? Apakah kita peduli dengan keresahan mereka, dengan ujian mereka? Yang mereka harapkan gitu di Ramadan ini kan menjalankan puasa dengan hikmat gitu ya. Dengan hikmat, dengan nikmat gitu, dengan khusyuk gitu, biar Ramadannya itu bisa dimaksimalkan. Tapi mereka itu malah mengalami musibah teman-teman. Dan entah mereka itu makanya itu seperti apa, ataupun sahurnya itu seperti apa, bukannya seperti apa. Itu yang diresahkan teman-teman. Hilangnya rasa kemanusiaan kita. Di akhir-akhir zaman itu seperti ini ya. Rupanya hilang sifat kemanusiaan kita gitu, sedikit demi sedikit. Nah, mungkin gimana cara meningkatkannya? Mungkin nanti dijawab. Keresahan saya yang ketiga tentang kehidupan saya sendiri sebenarnya. Kehidupan saya sendiri yang sedikit gimana ya? Agak naik turun gitu. Seperti apa ya? Kadang di saat kita bisa melakukan hal yang besar gitu, tapi kita mau terhambat oleh satu hal gitu. Apalagi yang saya rasakan ini tentang pandemi, teman-teman. Di pandemi ini kan pasti teman-teman juga merasakan ya, bagaimana susahnya beraktivitas, bagaimana susahnya pergi ataupun kita bermain gitu. Tapi di balik itu semua teman-teman, kadang saya itu berpikir gitu ya, saat adanya musibah, saat adanya keresahan yang saya alami itu, pasti ada hal positif, hal yang baik yang saya dapatkan dari semua itu. Dari misalkan kehilangan sifat empati itu, berarti itu menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus meningkatkan kembali sifat kemanusiaan kita, meningkatkan kembali sifat empati dan juga simpati kita teman-teman. Juga untuk UTBK saya gitu, saya juga berpikir kalau kurang persiapan, berarti saya harus lebih memaksimalkan persiapan di akhir-akhir ini. Terus tentang kehidupan saya gitu ya, yang agak flat gitu ya, saya rasakan entah kenapa agak flat gitu. Padahal ya biasanya itu di Ramadan itu saya itu merasakan nikmatnya beribadah ataupun nikmatnya gitu ya melaksanakan aktivitas gitu, tapi agak flat gitu. Entah karena hati yang kosong, entah hati yang kenapa gitu ya, entah sedih ataupun tidak gitu, padahal saya masanya hanya flat saja gitu, tidak ada yang saya wow gitu yang membuat hati saya itu senang gitu. Itulah gitu teman-teman, kan mungkin teman-teman semua di luar sana juga pernah merasakannya bagaimana sih rasanya hidup itu flat gitu. Kita melaksanakan aktivitas seperti biasa gitu, banyak hal, kesibukan, organisasi dan lain-lainnya, tapi di situ kenikmatan kita itu jadi berkurang gitu gara-gara flat gitu hati kita. Entah kenapa, entah kita kurang beribadah, entah kita kurang orang yang dicintai. Mungkin mungkin jawabannya bisa kita cari sendiri teman-teman. Itu sih keresahan-keresahan yang saya alami teman-teman. Barangkali di luar sana teman-teman yang sedang mengalami keresahan yang sama ataupun yang berbeda dengan saya. Semoga teman-teman semua mendapatkan jawaban dari semuanya, mendapatkan ketenangan dari hatinya. Dan teman-teman yang sedang berjuang di UTBK pada tahun 2021 ini, semangat ya, jangan lupa persiapan dan jangan lupa tenang. Siapkan mentalnya teman-teman semua agar nanti apa yang telah kalian siapkan itu menjadi hal yang baik buat kalian semua. Mungkin begitu saja yang saya bukan ceramah. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai segitu saja yang saya bisa obrolkan dengan teman-teman semua. Semoga ada baik dan tidaknya bisa diterima ya. Mohon maaf. Saya mewakili seluruh kru mengucapkan selamat selamat menjalankan ibadah puasa. Dadah.